Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan temen ya untuk mengatasi tutorial cara mengatasi penyakit stroke. Penyakit stroke itu memang cukup bahaya, bahkan bisa kematian kalau sampai salah mengatasinya, apalagi terlambat untuk menanganinya. Sebetulnya sebelum kita bahas penyakit stroke Pak ya, terutama darah tinggi dulu Pak Ya. Jadi kalau kita mempunyai darah tinggi, apabila sudah tahu nih ya, kita punya penyakit darah tinggi, tensinya tinggi atau darah tinggi, yang harus kita jaga pertama pola makan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi dikurangi. Terus yang ketiga, untuk dari makanan juga harus dijaga. Nah, itu untuk dari tutorial kesehari-harian. Terus apabila kita ini memang sudah tahu ya ada darah tinggi di keluarga kita, seandainya contoh orang tua nih punya darah tinggi. Jadi sebelum saya mulai ini membahas tutorial penyakit darah tinggi atau tensi darah, yang pertama yang perlu kita siapkan dua Pak di kamar tidur. Pertama air putih atau air bening, yang kedua jarum atau peniti. Kenapa dua itu perlu kita siapkan? Satu, namanya orang tua, ya berarti kan sudah tua Pak ya, orang tua, makanya dibilang orang tua berarti sudah tua. Nggak mungkin dong orang tua dibilang anak muda kan gitu. Nah, itu yang pertama. Orang tua dibilang tua. Air putih atau air bening, apabila kita sudah tahu nih tensi darah kita tinggi, supaya kita itu tidak mundar-mandir ke belakang Pak untuk minum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari jarum ataupun peniti, ketika orang tua kita itu jatuh, itu jangan ditolong Pak. Nah, itu jangan ditolong. Kenapa? Secara logika ini Pak ya, sebetulnya ya pemirsa, ini bukan emosi. Ini karena saya memberikan tutorial, mudah-mudahan bermanfaat, karena 99% ini terbukti, alhamdulillah. Kenapa kok orang tua jatuh nggak ditolong nih? Nah, ya pasti kita tolong secara logika, apalagi kita refleks melihat orang tua jatuh. Nah, tapi akibatnya fatal. Nah, kenapa fatal? Ketika orang tua kita memang sudah mempunyai tensi tinggi, kita tolong ketika jatuh, maka dia terjadilah stroke. Oh gitu. Nah, kenapa saya suruh menyarankan jarum ataupun peniti? Nah, itu nanti ketika orang tua kita jatuh, ya mudah-mudahan jangan lah ya. Kalau seandainya jatuh, peniti ini yang sudah kita siapkan di kamar, itu yang perlu kita ambil ya, kita cucuk itu jari kaki. Satu saja, tas, supaya darah itu keluar. Ya, setelah keluar, jangan ditolong. Tunggu sampai orang tua itu bangun. Kita tunggu sampai 15 menit, setengah jam. Jangan ditolong. Syukur-syukur orang tua itu ketika jatuh, dia bisa bangun sendiri. Nah, itu tidak terjadi. Akibat fatal tidak terjadi Pak. Stroke-nya tidak terjadi. Tapi kalau kita tolong, fatal. Dia langsung stroke. Itu tutorial untuk mengatasi darah tinggi ya. Itu saran. Saran untuk mengatasi darah tinggi. Jadi seperti itu stroke ya.
Untuk darah tinggi Pak, darah tinggi akibat stroke ya, stroke akibat darah tinggi. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat itu ya sebelum membahas ke stroke. Nah, itu di darah tinggi. Jadi untuk tutorial yang perlu kita pijat, pertama seperti biasa kita lenturkan dulu kaki ini. Nah, enak Pak ya? Enak banget. Iya. Nah, kemudian kita balik sebelahnya. Tetap masih kita pukul. Jadi yang kita pukul itu bukan di tulang, tapi di daging. Jadi tidak terasa. Walaupun tangan ini besar, tapi tidak terasa sakit. Nah, kalau kita tahu triknya. Nah, kemudian ini kan untuk pelenturan nih, untuk melancarkan peredaran darah, pelemasan dulu. Nah, baru kita putar-putar kaki ini. Kita balik lagi, kita putar ke kanan, kita putar ke kiri, kemudian kita tegakkan seperti ini, baru kita pukul seperti ini. Dah. Nah, ini untuk melancarkan. Nah, melenturkan dulu urat saraf. Nah, terus saraf pertama yang kita ambil tentunya di sini. Nah, ini saraf pertama yang perlu kita ambil. Nah, terus yang kedua baru kita ambil bagian sini. Masih tetap ya di jantung, ginjal, saluran kencing, kandungan kemih. Nah, itu untuk stroke. Memang kalau kita mempunyai penyakit, Pak, biasanya kalau dipijat di titik saraf itu sakitnya luar biasa Pak. Iya Pak. Sakitnya luar biasa. Bapak sudah pernah nyoba Pak? Pernah sekali. Oh, alhamdulillah. Sakitnya gimana rasanya Pak? Waduh, luar biasa. Luar biasa. Waktu itu sakit apa Pak? Vertigo. Vertigo ya. Ini punya keluhan vertigo ya. Sakitnya luar biasa. Nah, dari titik ini tadi sampai ke kandungan kemih, balik kita ke lambung. Ini hampir keseluruhan sebetulnya Pak kita pegang kalau untuk stroke. Nah, kalau untuk stroke hampir keseluruhan kita pegang, terutama bagian otak, leher itu perlu kita ambil, saraf trigeminus, kalanjer tiroid, dahi, mata, hidung itu perlu kita ambil semua. Organ keseimbangan perlu kita ambil juga. Kemudian kita balik lagi lanjut ke sini. Yang pasti namanya stroke itu kan dia sudah terbaring Pak ya, tidur di tempat. Jadi dia tidak bisa bergerak. Ini kalau untuk stroke berat. Seandainya stroke ringan itu sama. Yang perlu kita ambil juga dari titik tadi lanjut ke sebelah bagian dalam, yaitu bagian punggung, lanjut ke tengah bagian titik pinggang, lanjut baru ke selangkang ya, kandungan kemih, ke monas, baru ke selangkang. Nah, supaya apa? Tetap monas ini harus ada reaksi juga. Nah, seperti itu. Baru ke bagian luar. Dari bagian luar ini yang perlu kita ambil dari 1, 2, 3, yang utamakan bagian tulang ekor Pak. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini contoh tulang ekor ya, yang perlu kita ambil. Pertama memang perlu kita pijat pelan seperti ini Pak. Nah, ini ya, ini tutorial perlu kita pegang. Nah, kalau memang tidak terasa, baru seperti ini Pak. Iya Pak. Kenapa Pak? Lumayan Pak. Sakit. Betul Pak. Nah, ini tulang ekor, ini tulang ekor. Kalau memang dia terasa lebih sakit setelah begini tidak mempan, begini tidak baru kerasa mempan, baru kita pakai ilmu aji mumpung. Mumpung kita garuk saja seperti ini. Nah, jadi kalau digaruk dia masih sakit, berarti memang dia bermasalah. Itu untuk mengatasi penyakit stroke. Makanya sebelum terjadinya stroke, kalau kita memang sudah tahu tensi darah kita tinggi, harus kita jaga seperti itu. Nah,
itu beberapa titik ya, bukan beberapa titik, hampir keseluruhan di kaki yang kita ambil. Tapi masih ada titik tertentu yang belum saya sebutkan ya, yang pastinya. Khusus. Yang khususnya untuk dulur-dulur semua ataupun rekan-rekan setanah air senusantara, kalau mau sharing-sharing, ingin menanyakan, bisa lanjut ke WA saya ya. Insya Allah kalau saya bisa saya bantu. Atau bagi dulur-dulur yang mempunyai keluarga ataupun saudara yang mempunyai penyakit stroke, darah tinggi, asam urat, rematik, ginjal, monggo datang ke rumah ya. Siapa tahu bisa jodoh Pak ya, siapa tahu bisa jodoh, namanya syariat ya. Kita itu berobat kemana saja boleh, semuanya kita perantara, tapi Allah yang menentukan Pak. Nah, seperti itu. Jadi untuk tutorial mengatasi penyakit stroke, nah seperti itu yang harus dijaga, yang terutama emosionalnya Pak. Karena orang punya stroke itu emosionalnya pasti tinggi. Itu sudah pasti. Nah, karena itu bawaan. Seperti itu. Dulu saya pernah Pak, ini sedikit cerita ya. Iya Pak. Sedikit cerita dan berbagi. Jadi ada saudara, artinya orang yang minta tolong ke saya. Dia udah sekitar 7 tahun kena stroke Pak. Dia sudah berobat sampai ke Jawa. Iya. Kalau untuk wilayah Lampung, oh ya, buat dulu semua, saya alamatnya adanya di Pasar Sukadana, Lampung Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur ya. Jadi dia sudah berobat sampai ke Pulau Jawa, namanya balik lagi, namanya berobat itu jodoh-jodohan, dan itu belum jodoh. Alhamdulillah atas izin Allah, 1 kali saya pegang, besok pagi sudah bisa jalan. 7 tahun terbaring di tempat tidur. 1 kali pegang, besok pagi seketika bisa jalan. Tapi ya dalam arti jalan itu tidak seperti kita orang sehat ya. Itu adalah suatu kemujizatan kalau bagi saya. Karena dari dia terbaring 7 tahun, dia sudah bisa berdiri dan berjalan, itu subhanallah. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Karena itu suatu mukjizat yang luar biasa gitu loh. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi ini saya sharing, bukannya saya ini ahli ya, bukan saya sombong, bukan. Tapi saya hanya sekedar sharing, berbagi. Apabila dulur-dulur atau rekan-rekan, kawan-kawan semuanya mempunyai saudara yang mempunyai penyakit yang apa yang saya sebutkan, bisa lanjut ke WA dan datang ke rumah. Yang pasti harus ada informasi terlebih dahulu ya. Yang pasti harus nelpon dulu karena jadwal kita juga padat. Seperti itu Pak. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga tutorial ini bisa membantu buat dulur-dulur senusantara. Pokoknya tetap salam sehat selalu, karena sehat itu sungguh mahal. Kalau menurut saya sehat itu mahal Pak, nggak ada harganya Pak. Kalau kita ngelihat orang yang sudah terbaring di ICU itu luar biasa. Saya kasihan, sungguh kasihan. Cuma tinggal nunggu mukjizat saja seperti itu. Oke ya, makasih banyak buat dulur-dulur semua. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, bisa membantu yang membutuhkan pertolongan ya, bisa mengatasi dan mengurangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abah Asban.